ini kota. Recording in Assalamualaikum progress. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Langsung saja ya, saya akan memulai karena ini sudah malam ya. Nanti kalau sudah waktunya saya langsung diingatkan saja, ya kan? Karena butuh istirahat. Ya, mau ngikut Mas Angga ini jadi ya, cukup tidur gitu Mas Angga. Ini ya, ya Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tema yang kemarin gitu. Nanti akan saya jelaskan eh, karena ini bukan kelasnya IT, bukan kelasnya sistem informasi begitu, tetapi ini adalah dasar rekam medis ya. Jadi berdasarkan hal tersebut ya, saya akan menyampaikan audit rekam medis seperti yang kemarin gitu. Tetapi ini untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan rekam medis elektronik. Ya, nanti saya akan sedikit menyampaikan bagaimana pelaksanaannya menggunakan aplikasi. Ada contoh videonya nanti di tempat saya itu kan. Eh, Ngakali kalau apa namanya analisis kuantitatif, analisis kualitatif atau telaah menggunakan rekam medis. Beberapa kali mahasiswa itu kita minta untuk menganalisa di satu rumah sakit yang sudah RME, mereka selalu menjawab bahwa kami sudah RME begitu. Kenapa diteliti lagi? Nah, itu kan. Ya, ini tentu saja karena mereka tidak melakukan analisis secara detail. Ya, gitu. Ya, ketika mereka mengatakan begitu, ya saya tahu kondisi rumah sakitnya begitu kan. Oh ya, ini memang eh, tidak dilakukan gitu ya. Karena sudah beranggapan itu lengkap. Padahal di sini adalah si itu lengkap atau tidak lengkap. EMR untuk melakukan satu studi. Ya, pokok bahasan saya pada malam hari ini definisi dan regulasi dari rekam medis elektronik, ya sedikit yang kemarin sudah, lalu audit rekam medis pada rekam medis elektronik. Ini kemarin sudah saya sampaikan, jadi terkait dengan RME tadi, rekam medis elektronik, ya salah satunya adalah bahwa dia sistem informasi kesehatan yang terkomputerisasi, lalu berisi data sosial dan data medis pasien, ya, serta dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan. Kalau kita ngomongin di masalah begini ini, nanti di dalam pelaksanaannya eh, jatuh bangun, gitu, berdarah-darah, pokoknya ngalaminya berdarah-darah. Seolah-olah itu mudah banget ya, tapi yang menjalaninya itu harus berhadapan dengan begitu banyak orang, harus berhadapan dengan begitu banyak kemauan, gitu. Begitu banyak istilahnya user dengan kemampuan yang berbeda-beda, bagaimana analis itu menerjemahkan bisnis proses yang dimaui. Itu aturan kebijakan paling atas di rumah sakit ya. Jadi itu analis itu harus bisa nanti membatasi seperti itu. Berarti dia paham sekali regulasi, nah, gitu kan. Nah, ini tentang keabsahannya. Ini sudah saya kira topik yang berbeda. Nanti untuk undang-undang praktek kedokteran itu juga dijelaskan di sana.
bahwa pencatatan rekam medis itu menggunakan teknologi informasi elektronik, ya, dan juga menggunakan personal identification number. Ya, besok itu kita diskusi dengan IT rumah sakit ya, besok tanggal 8 sampai 10 itu juga perwakilan dari profesi kita membuat yang namanya petunjuk teknis rekam medis elektronik di rumah sakit. Waktu 3 hari harus selesai. Nah, impossible sebenarnya. Mudah-mudahan bisa karena perwakilan-perwakilan rumah sakit, IT dan rekam medis pada ngumpul. Mudah-mudahan besok bisa. Ya, ini terkait dengan SIM RS. Ya, ini adalah masukan poin. Poin ini dimasukkan di dalam regulasi internal. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika akan melakukan satu analisa di SIM RS, gitu kan, kalau rekam medis elektronik itu lingkupnya luas, jadi beririsan dengan SIM RS. Bukan beririsan, dia bagian dari SIM RS. Tapi di Taiwan itu sudah lebih maju di sana, didukung regulasi yang mumpuni, jadi yang dilakukan ini lebih support ya dari sisi teknologi. Kalau di kita di Indonesia ini sedikit-sedikit nanti terkait dengan masalah hukum, sedikit-sedikit belum berani. Ketika berani ada ahli hukum yang dia kencang dengan aspek hukumnya, nggak jadi lagi. Nah, udah ya jalannya begitu-begitu saja. Nah, yang perlu dimasukkan, nah ini nanti kan untuk audit ceritanya ya. Kalau untuk audit nanti dimasukkan yakni hak akses, termasuk lokasi dan waktu aksesnya. Dia ada di mana lokasinya? Apakah berada di pendaftaran? Lalu waktunya kapan? Ya, atau di filing misalnya begitu. Lalu juga copy paste. Ya, copy paste ini juga diatur di dalam satu regulasi internal. Harus capture screen. Jadi kalau meminta mahasiswa untuk minta difotokopikan prosedurnya gitu kan untuk lampiran, ya belum tentu nanti rumah sakit mengizinkan. Seandainya mengizinkan, harusnya untuk rumah sakit yang sudah terakreditasi maupun yang ISO, yang difotokopi per serinya harusnya. Jadi misalnya stempel, ada nomor. Nomor di situ adalah menandakan bahwa tersebut itu sudah dikopi yang keberapa kali gitu. Dan teridentifikasi dokumen tersebut itu yang ngopi siapa. Nah, lalu kepada siapakah fotokopi itu diberikan, nah itu ada datanya. Itu kalau akreditasi dan ISO gitu. Jadi kalau saya lihat di beberapa penelitian, saya lihat ini rumah sakit kok penak banget ya ngasih fotokopian dengan tidak ada keterangannya, gitu kan? Nah, berarti bisa fotokopi banyak sekali. Tidak terkendali jadinya. Jadi itu nanti juga masuk di dalam bahan audit tersebut, ya. Nanti dilihat. Lalu juga ada verifikasi dan supervisi. Jadi ada prosedur verifikasi dan supervisi, prosedur untuk downtime-nya. Kalau terjadi downtime berarti ada namanya langkah contingency plan. Kalau downtime, berapa lama yang ditoleransi untuk downtime. Dan bisa diprediksi di standarisasi yang baru nanti versi Kemkes itu penanggung jawab IT memberikan estimasi waktu. Kalau waktunya tidak bisa menyelesaikan dalam waktu tertentu, maka memberikan kode kepada seluruh rumah sakit
melalui media yang sudah disepakati di rumah sakit, sudah disahkan, begitu misalnya. Karena ini sehubungan dengan adanya downtime, gangguan pada server, membutuhkan waktu sekitar 1 jam, maka silahkan menggunakan manual lagi. Nah, itu ada prosedurnya. Nah, itu nanti juga sebagai bahan lihat ya di audit dan dilihat. Lalu masa retensi data ini ada acuannya, alih media dan cut off begitu, terus tanda tangan elektronik, keamanan data, dan pertukaran data dan hak akses yang terdiri dari dia mengisi, edit, ya, lalu juga menghapus dan melihat. Nah, ini nanti masuk ke dalam regulasi internal. Baik, ya, ini adalah audit rekam medis elektronik. Nah, untuk topik ini, Bapak-Ibu sekalian yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya tidak memberikan audit sistem informasinya terhadap rekam medis elektroniknya, tetapi yang dijadikan acuan oleh akreditasi dan juga oleh keilmuan ini untuk analisa kuantitatif dan kualitatif, tetapi pada rumah sakit yang menggunakan rekam medis elektronik gitu. Nah, jadi nanti tolong dibedakan. Jadi ini ya, ada audit rekam medis, ada audit sistem informasinya. Ya, audit sistem informasi. Kalau kita nanti menggunakan tools, salah satu tools itu akhirnya nanti sedikit dipaskan di situ, gitu ya, untuk audit rekam medis elektronik. Nah, mengapa dibutuhkan audit sistem informasi tadi? Ya, karena terus kesalahan mengambil keputusan. Ini sering sekali nih data, gitu kan, mengolah data. Ini juga lagi habis-habisan untuk cross check data, gitu kan. Ini ngambil dari di sini kok sekian ya, sedangkan di situ kok sekian, gitu. Nah, sehingga direktur bingung nih, selisih satu data pun harusnya tidak bisa, karena data itu harus pas. Ya, karena untuk informasi. Ya, juga banyaknya penyalahgunaan komputer. Saya internal tersebut diperbolehkan misalnya membuka aplikasi YouTube misalnya. Nah, boleh nggak di layanan? Kalau di pendaftaran nggak boleh, langsung ditutup saja di situ. Begitu. Lalu tentang aspek privacy, evolusi penggunaan komputer, ini pengendalian dan audit dari teknologi informasi. Audit ini sangat banyak sekali kalau di dalam sistem informasi. Banyak sekali. Kalau ingin masalah di permukaannya saja, ya mungkin saja. Misalnya tentang penggunanya, tentang organisasinya masih dimungkinkan. Tentang teknologi cukup banyak nanti pertimbangannya. Berikutnya adalah kesalahan operasional komputer. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya masuk ke rekam medisnya, ini adalah keamanan data digital. Jadi jaringan komputer yang terhubung ke internet itu berpotensi mendapat ancaman keamanan informasi. Ya, misalnya aset rumah sakit disusupi kejahatan cyber. Ya, jadi ini aspek keamanan informasi ada 3 ini. Kalau saya teorinya 6, ini ada yang 3, yaitu kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan di sini ya. Oke. Nah, untuk keamanan data digital itu sendiri, ya dia terlindunginya informasi dari akses yang tidak terotorisasi.
kesalahan penggunaan, kebocoran, ya, korupsi, modifikasi, dan seterusnya. Makanya, Bapak sekalian, ketika diputuskan bahwa SIM RS ataupun rekam medis elektronik ini platformnya web-based, gitu, ini dipastikan keamanannya, standar keamanannya. Apakah bisa menggunakan jaringan internet di luar wifi-nya rumah sakit, gitu misalnya. Bisa dari rumah, misalnya begitu. Nah, ini dipastikan untuk keamanannya. Ini kalau teknologi informasi ya. Ya, ini Bapak sekalian, ini adalah daftar unit kompetensinya kalau audit sistem informasi. Jadi menganalisis risiko audit, menyusun rencana prosedur auditnya, mengalokasikan sumber daya auditnya, melaksanakan prosedur audit atas pengembangan teknologi informasi. Ya, banyak. Lalu menyusun audit teknologi informasinya. Infrastrukturnya begitu juga ya. Jadi kita nanti akan melihat kalau yang di teknologi informasi ini infrastruktur misalnya, bagaimana dengan servernya? Kita nggak bisa mengatakan saja bahwa ini cloud atau tidak, titik berhenti di situ. Kita juga apakah ini servernya untuk processing atau storage, titik di situ. Ya kan nggak begitu ya. Makanya perlu pengetahuan dan juga skill ke dalam penelitian ataupun apapun yang kita inginkan. Ya, ini sertifikasi sistem informasi kesehatan elektronik itu mengikuti beberapa standar sekalian. Jadi Abdul Haq itu ada laporan dari American Health Information Community di Amerika tentang standar operabilitasnya, standar sertifikasi, standar kepatuhan, dan juga solusi kerahasiaan dan keamanan. Ini saya baru ngomong ke sistem informasinya. Nah, ini yang banyak dilakukan, oleh teman-teman kita ketika mahasiswa mengambil topik terkait sistem informasi dan teknologi informasi, gitu ya. Jadi judulnya kadang begini, evaluasi implementasi sistem informasi, gitu. Evaluasi, analisa, gitu kan. Nah, tools yang sering digunakan ini sistem informasi. Nah, ini banyak sekali yang adik-adik kita mahasiswa D3 yang menggunakan TAM. Ya. S2 pun banyak ternyata kan TAM. Ya kalau memang agak lebih mudah kalau menurut saya, tapi bagi orang lain ini susah katanya. Mungkin karena berhubungan dengan orang dan seterusnya. Lalu bisa ngambil ini tools Hotbit ya, menggunakan Hotbit. Ini ada human, organization, and teknologinya. Kalau saya lihat toolsnya ya itu berdasarkan ya cocok untuk D3 atau S1. Jadi wawancara dia terbantu tidak dengan teknologinya, bagaimana dengan organisasinya. Tapi di situ memang kalau kita ngomongin yang tadi audit loh ya, itu lebih banyak misalnya teknologi tadi saya sampaikan tadi. Apakah servernya support, apakah servernya aman bebas dari gangguan. Nah, aman dan bebas dari gangguan ini ketika mau didetailkan, berarti kan dia harus di testing. Waduh, testingnya gimana ya dan seterusnya kan. Ya ini makanya nanti lingkupnya memang harus dibatasi. Kalau nanti untuk D3, S1 maupun S2 ya. Kalau S2 saya kira mungkin bisa detail mengambil dari sisi teknologinya, evaluasinya gitu. Karena teknologi ini cukup banyak atau sisi organisasinya juga sangat menarik atau human-nya nanti bisa dikaitkan dengan TAM juga.
Berikutnya adalah end user computing satisfaction atau EUC teknologinya, ya. Jadi meliputi isi, keakuratan, format, dan waktu. Ya. Jadi sebenarnya semua ini bisa dikaitkan dengan rekam medis. Tapi kalau saya lihat dari jurnal-jurnal yang terbitkan, adik-adik rekam medis banyak yang sudah menggunakan ini ya. Jadi nanti kalau ada yang berani begitu ya ngambil dari sisi teknologinya, ya, dari teknologi. Apakah sudah sesuai atau belum teknologi yang di sana? Wah, pendaftarannya sudah menggunakan anjungan, gitu kan? Lalu cetak, lalu juga pendaftaran WA misalnya, wah kelihatan canggih gitu. Tapi, nah apakah di situ sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Ya, itu nanti bisa dijadikan bahan penelitian. Jadi banyak sekali sebenarnya faktor-faktor ataupun apa ya item yang bisa dilakukan. Ini terkait dengan evaluasi implementasi. Belum lagi nanti terkait dengan lokasi ya. Ya, kami juga menyusun pedoman rekam medis elektronik itu tidak hanya rumah sakit, pedoman rekam medis yang manual juga sama, itu ke puskesmas dan klinik juga. Jadi menyesuaikan nanti. Nah, berarti evaluasi ini bisa juga ke klinik, gitu kan? Tidak hanya di puskesmas, rumah sakit, tapi bisa di klinik, bisa klinik dokter, klinik bidan, gitu, ya, atau yang lainnya. Ya. Jadi ya bisa-bisa saja. Jadi sebenarnya masih terbuka luas. Nah, Bapak sekalian, saya mulai masuk ke audit rekam medis elektronik. Ini yang kemarin saya sampaikan, analisa kelengkapan atau analisa kuantitatif dan analisa kualitatif. Tolong saya dikoreksi kalau ada kata-kata yang salah ya. Kalau praktis itu nggak TK biasanya. Kurang sidik gitu ya, kualitatif bahasa gitu ya. Ini yang kelemahan orang praktisi begini. Bapak Ibu kalau mau tanya langsung saja ya, langsung di chat boleh, langsung bertanya silahkan, diskusi juga oke. Ya. Karena kalau di kepraktisian itu menurut saya betul, tapi kan itu di tempat saya. Gitu ya. Di tempat lain itu nggak cocok ya, bisa saja. Saya banyak pengalaman begitu, di tempat saya cocok, diterapkan tempat lain bubar. Gitu. Jadi makanya butuh asesmen, ya. Asesmen kebutuhan. Ini Pak Rano nih ahlinya nanti untuk asesmen kebutuhan ya, toolsnya. Pak Rano memberikan konsep toolsnya, asesmen kebutuhan, nah, saya menjalankan ya, sampai sedetail-detailnya itu tugas saya. Tapi kalau yang merumuskan itemnya itu mumet memang, mumet. Karena begitu masuk ke lapangan itu nanti perang dunia, perang dunia ke satu, kedua, ketiga, bisa ke 10 nanti perang-perang terus pokoknya. Ya, ini saya lanjutkan Bapak sekalian. Nanti kalau bertanya monggo, tapi nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak sekalian. Ya, Ibu Erna Zakiyah. Ya. Ya, Pak. Selamat malam Bu Erna. Ya, selamat malam, Pak. Ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah gitu kan. Eh, pernah membimbing KTI tentang sistem informasi Bu Erna? Kalau sistem informasi belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Nyerempet-nyerempet dikit gitu? Belum pernah, Pak ya, kalau sistem informasi. Belum ya. Kalau analisa kelengkapan, analisa kualitatif sudah pernah mendampingi? Pernah, jadi pernah, Di Pak. lokasinya di mana Bu? Di rumah sakit, Pak, apanya, Pak? Di rumah sakit. Ada yang ke klinik untuk analisanya Bu? Kalau analisa kualitatif, kuantitatif, jarang yang ke klinik, Pak. Banyak yang di rumah
Jarang ya ke klinik ya? Oke. Oh, ya. Kapan-kapan di klinik ya Bu ya? Iya, Pak. Yeah. Karena ini ada akreditasi klinik juga sekarang. Sudah mau digenjot akreditasi klinik. Ini ada beberapa klinik asosiasi juga yang minta ke kita untuk pendampingan maupun analisis kesiapan di rekam medis. Wah, klinik ternyata kliniknya gede-gede. Gitu. Kalau ada istilah rumah sakit itu adalah puskesmas raksasa, nah berarti puskesmas itu adalah nanti hospital mini begitu kan. Nah, di klinik. Baik, terima kasih Bu Erna. BM itu mana ya? Aku lali ya. Itu ya, Lombok ya. Bakti Mulia, Pak. Sukoharjo. Bakti Bakti Mulia Mulia situ. Sukoharjo. Sukoharjo. Oh, Sukoharjo ya. Oke, Sukoharjo. Oh, ya 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 ya. BM. Ya, dekat dengan saya ya. 2 jam maksudnya. Nek melaku ya suwe gitu kan. Ya, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Ibu Ermas Estiana. Malam, masih sehat toh, Bu? Ya, baru hari kedua masalahnya. Baik, Bu Ermas sudah pernah pembimbing untuk itu sistem informasi begitu, evaluasi, analisa begitu. Belum pernah Pak, karena kalau beberapa judul mahasiswa yang arahnya ke sistem informasi, nanti kami arahkan dosen pembimbingnya juga yang memiliki kualifikasi tersebut Pak, begitu. Oh, baik. Ya, kapan-kapan jadi pembimbing 2 gitu kan nggak apa-apa ya Bu ya? Nggih Pak. Baik Bu, terima kasih. Ya, sebelum saya berlanjut, ada yang belum pernah saya panggil kenalan nih. Pak Nanta Sigit, apakah monitor di sini? Selamat malam Pak Nanta Sigit. Oke, kayaknya tadi sudah di unmute, cuma suaranya nggak muncul gitu ya. Ya mungkin di Malang ini dekat dengan Gunung Semeru gitu kali ya. Ya, yes, ora popo. Ora popo. Baik, saya lanjutkan, Bapak sekalian. Jadi ini audit yang kelanjutan dari yang kemarin. Ini kan sudah yang kemarin ya. Ada retro, terus concurrent. Nah, ini kuantitatif ya sudah saya sampaikan kemarin, sudah jelas. Ini yang kualitatif. Kualitatif, jadi review kelengkapan dan kekonsistensian diagnosa, review kekonsistensian pencatatan, review pencatatan hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan, terus review adanya informed consent yang seharusnya ada, review cara atau praktek pencatatannya, lalu review hal yang berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin. Nah, Bapak sekalian, tadi sudah saya sampaikan di awal loh ya, nanti tidak timbul pertanyaan lagi bahwa yang saya sampaikan di sini adalah bukan audit sistem informasinya, tetapi analisa kuantitatif kualitatif telah rekam medis, tetapi pada rumah sakit yang sudah menerapkan rekam medis elektronik gitu. Jadi nanti tips triknya gimana untuk misalnya belajar ke sana dan mahasiswa ke sana, apa yang harus dilakukan gitu kan. Ya, jadi saat ini menurut kalian, karena ilmunya rekam medis kita itu ya, analisa kuantitatif itu kan masih berdasarkan form ya. Contohnya analisa kelengkapan pada lembar RMK, gitu. Rekam medis keluar masuk. Terus analisa kelengkapan pada resume medis, analisa kelengkapan pada inform consent begitu. Ya dasarnya masih dari form.
form yang kecetak gitu kan. Jadi form cetak. Lah nek nggak ada cetakannya terus piye coba? Terus bagaimana coba? Nah, ini nanti lihat prosedurnya gitu kan. Terus ya kita lihat tentang apa yang dilakukan. Karena analisa itu tetap harus ada. Walaupun sudah EMR, tetap harus dilakukan. Nah, toolsnya mana? Sama. Dengan tools yang sama, yang berbasisnya form tadi, ya tentu saja oleh kit untuk menyesuaikan, gitu kan? Walaupun wah itu nggak ganggu form ya. Padahal kita tahu bahwa ketika form itu diterbitkan, itu item-itemnya kan proses inputnya ada di mana-mana begitu kan ya. Ya, proses input nama itu dilakukan kemarin di pendaftaran. Ngapain ya sekarang harus input nama lagi? Beda kalau manual kan, masih ditulis dulu, gitu kan? Ya, ya kalau ini kan enggak. Ya, ya. Jadi bagaimana caranya nanti untuk mengakali? Mohon maaf kalau bahasanya nanti enggak jelas ya. Saya bahasanya rodo Jowo-Jowo, bahasa medok. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini identifikasi menu rekam elektronik berdasarkan formulir. Oke, nanti saya akan berikan contoh di rumah sakit saya, bagaimana mengakali ketentuannya kita ke mahasiswa yang datang ke rumah sakit itu analisa kelengkapan, tapi judulnya sudah ada. Bawa proposal, analisa kelengkapan rekam medis pada lembar gawat darurat, gitu kan. Waduh, kita bingung mikir nih. Gimana ya caranya ya? Berarti harus ada fasilitas cetak dong kayak gitu. Tapi betul juga seperti itu karena nanti ketika ada tuntutan hukum misalnya butuh berkas yang manual, ya, mereka minta ini manual, ya udah kita cetak. Nah cetaknya basicnya adalah kepada formnya ini lagi. Akhirnya ya kembali ke selera asal, kembali ke formulir. Jadi ada general concern, formulir rawat jalan, maaf ini rawat darurat ya nanti di Permenkes yang baru, rawat darurat, ya dan seterusnya banyak, layanan farmasi, ada resep, UDD dan seterusnya. Terus ini untuk rawat inap, ada form edukasinya gitu kan. Nah, nanti kan ada analisis kuantitatif lagi untuk kelengkapan persetujuan edukasi. Kalau yang elektronik gimana ya? Karena di situ nggak mungkin menunya itu satu-satu, form edukasi, form persetujuan, form apa, posing nanti gitu kan. Jadi karena di EMR-nya yang dibangun itu modul-modulnya tidak berdasarkan formulir gitu ya. Gitu. Jadi sekali input itu sudah basic form dan terintegrasi. Harapannya begitu. Resume juga sudah terbentuk. Jadi nanti kalau dibutuhkan pasien tinggal cetak saja. Ada laporan operasi, laporan pemantauan, anestesi, terus laporan persalinan, ANC, ya, dan seterusnya. Oke. Tadi pagi atau kemarin ya, desain formulir ya? Tadi pagi. Oh, tadi pagi. Bu Sapitri, ya? Iya, Pak. Oh ya. Jadi tadi pagi sudah disampaikan tentang desain form. Ya. Desain form itu juga mempertimbangkan aspek elektronik. Berarti sudah disampaikan juga ya tentang desain form elektronik ya Bu Savitri ya. Tadi yang jawab Savitri atau Fitria ya? Tuh, namanya hampir sama ya. Bu Ketua kelas masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Ya, tadi disampaikan tentang desain form elektronik, bukan Bu Fitri ya? Kalau tadi yang banyak dibahas Bu Savitri masih tentang yang manual. Karena kalau yang elektronik tadi katanya suruh nanya sama Pak Yoyo gitu. Wah, curang banget itu. Tutup, close saja. Tidak usah saya bahas lagi ya.
Oke, saya dicurangi nanti. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini masih berdasarkan formulir. Ya. Karena memang ketika kita desain untuk apa namanya agar rekam medis elektronik itu bisa dilakukan analisa kuantitatif gitu, wah itu juga repot juga. Gitu. Nah, desainnya sampai ke sana ternyata kita. Nanti gimana ya biar bisa dianalisa by form gitu kan. Ketika tidak ada formnya gitu, tidak berdasarkan form, wah iya ya, nanti yang dianalisa apanya ya begitu kan. Ini juga jadi pertimbangan juga ketika melakukan desain. Nah, desain untuk modul rekam medis elektronik, bingung juga kan. Nah, nanti arahnya mau kemana gitu. Ya akhirnya tetap kita bayangannya ke manual, ke manual juga. Ya, oke. Formnya banyak banget loh. Di standar akreditasi itu kalau diterjemahkan formnya itu banyak sekali. Bisa dibayangkan fiturnya di rekam elektronik itu nanti tirik-tirik kecil-kecil itu. Kalau mau ngikutin form, ya kan? Ya, jadi desainnya harus komprehensif, ya, terintegrasi semuanya, alurnya juga jelas, bisnis prosesnya jelas, baru nanti bisa jadi diputuskan modul-modul apa saja yang ditampilkan di dalam fitur itu. Ya, begitu. Iya, ini kok adem tenan ini ya. Oke, ini saya lanjutkan saja. Nah, perlu diperhatikan double check untuk verifikasi kebenaran, ada proses namanya transaksional, ada double check, lalu juga ada proses pengesahannya. Nah, di analisis kualitatifnya rumah sakit itu dipersyaratkan namanya TBAK juga. TBAK telah ditulis, dibaca, dan dikonfirmasi secara benar. Ini jadi kalau perawat itu via telepon ke dokter menginformasikan kondisi pasien, entah itu pasien baru, pasien lama, maka si perawat tadi akan menuliskan di rekam medisnya. Nah, ketika sudah rekam medis, ada treatmentnya, sudah dilakukan intervensi kepada pasien, maka keesokan harinya ketika dokter datang akan melakukan verifikasi terhadap apa yang disampaikan kepada perawat kemarin. Ya, kemarin sudah ditulis belum, sudah dibaca dengan benar belum, lalu dikonfirmasi dan itu di ACC. Ya, nanti kita lihat bersama yang dari tempat saya ya. Jelimetnya luar biasa, tapi setelah jadi ya puas gitu. Baik, ini saya tidak bahas banyak tentang tanda tangan elektronik. Ya, juga formulir. Kita kembali ke formulir lagi akhirnya ya. Telemedicine itu ada general concern, berbagai inform concern, ya, resep, catatan asuhan pasien, konsultasi. Ini masih terbuka lebar ini untuk yang telemedicine telekonsultasi. Misalnya tentang kelengkapannya bisa ya dianalisa, dievaluasi juga bisa. Evaluasi dari sisi mana? Dari sisi penggunanya, dokternya misalnya. Kita juga sekarang kami mengembangkan telenursing. Telenursing. Kon piye ya telenursing ya. Kalau tugas saya perawat dulu kan memandikan pasien di tempat tidur, perawatan luka. Wah, kalau tele itu gimana caranya gitu ya. Ya, ini tantangan ya. Kami sudah membuatkan aplikasinya ya tinggal nanti perawat bisa nggak melakukan tele-tele tadi. Nah, tanpa kunjungan kok ya kita belum. Jadi tantangan. Bapak Ibu sekalian, jadi proses analisa bisa dilihat dari GUI-nya, di user interface-nya, graphical user interface. Ya, jadi buat kayak gini. Coba kalau kita mau lihat formulir ya, lembar keluar masuk coba, atau identifikasi pasien misalnya. Wah, di sini kan ada identifikasi. Satu kali input kan harusnya semua sudah otomatis ada namanya. Ya, kalau di form manual
saya dulu zaman masih manual dan zaman saya perawat ya, ketika ada pasien datang masuk ke bangsal, saya anamnesa. Setelah itu karena lembarannya banyak, saya tulisi dulu identitasnya di atas sendiri loh. Wow, tak tulis kabeh gitu, kesel banget. Itu belum ngapa-ngapain ya kan. Nah, jadi saya baru bisa nulis itu setelah jam 1 malam. Kalau jaga malam gitu. Namanya listen, nulis kan. Tapi kadang lupa aku tadi ngapain ya. Nah, ini sangat beresiko. Ini adalah contoh dari aplikasi audit atau analisis pada aplikasi audit atau analisis pada rekam medis elektronik. Mari kita lihat bersama-sama. Memang tidak ada suaranya, sengaja saya buat ya. Suaranya pakai Mycon. Nah, Mycon saya. Tahu nggak Fitri ya, Mycon? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya udah, nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau nggak tahu ya. Oke, baik. Ini aplikasi yang ya, ini yang ada di kami. Udah jalan belum? Oh, belum ternyata. Sebentar ya, mohon maaf sekalian. Belum jalan ya? Belum, Pak. Ya, ditunggu sebentar. Kalau enggak, saya nanti langsung ke videonya saja. Enggak jalan ya, sebentar. Enggak jalan ya. Oke, saya langsung ke videonya saja. Mohon ditunggu sebentar. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian untuk analisis kuantitatif. Sebelum saya share, apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bentar ya, saya akseskan dulu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ini tentang apa namanya tadi formulir cetak dari dokumen rekam medis yang sudah berbentuk elektronik. Nah, saat ini kan mahasiswa itu sedang praktek di lapangan, Pak. Kemudian salah satu tugasnya adalah mungkin di beberapa institusi juga sama membawakan kembali dokumen rekam medis yang bentuknya masih kosong karena itu nanti akan digunakan untuk itu tadi analisis desain formulir. Nah, kemudian beberapa rumah sakit yang kebetulan dijadikan lahan praktek bagi mahasiswa itu sudah terbentuk tadi, sudah berjalan rekam medis elektronik. Nah, apakah memungkinkan tadi kalau tidak salah Pak Yoyo ngendikan bisa dibuatkan cetaknya gitu. Tapi beberapa mahasiswa itu juga menyampaikan, Bu, di sini sudah rekam medis elektronik, jadi kami tidak bisa memperoleh versi cetaknya. Nah, itu bagaimana, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Tadi di ini ya, jadi ada beberapa rumah sakit yang mengalami hal yang sama kayak tadi itu. Kayak mereka tidak punya versi cetak. Sebenarnya ini juga sedikit beresiko nanti ketika berkaitan dengan masalah hukum gitu. Kami pernah rumah sakit yang pernah ketika itu bermasalah, ada masalah dengan hukum, maka hakim atau jaksa ya waktu itu ya, menanyakan bagaimana proses untuk asuhannya, apa yang dilakukan pada saat itu gitu kan. Ada bukti yang tertulis. Waduh, ini kita repot ini gimana ya. Tapi untungnya kita sudah punya konsep
gitu ya. Jadi waktu itu kita cetak lalu disahkan, distempel begitu. Nah, jadi ada pada rumah sakit itu nanti begini. Makanya tadi yang saya sampaikan, lihat prosedurnya dulu ya. Bentar, kok nggak muncul ya? Ditunggu. Kita cari filenya dulu ya. Mohon lagi. Wah, ini punya jangan sampai lama nih. Bisa bahaya ini waktunya habis. Boleh izin bertanya, Pak? Silahkan, ini udah hampir ketemu. Oh gitu. Oke. Silahkan. Jadi mumpung masih membicarakan ini rekam medis elektronik, jadi kebetulan di daerah saya itu di Palembang pada saat PKL kami belum menemukan rumah sakit yang sekarang menggunakan rekam medis elektronik, jadi masih manual. Nah, yang saya mau tanyakan ketika saya membicarakan tentang rekam medis elektronik, anak-anak mahasiswa bertanya bagaimana dengan berkas-berkas itu, apakah masih dilakukan dikumpulkan atau seperti laboratoriumnya, CT scan-nya, EEG-nya, penunjang dari pasien tersebut, Pak, ya, yang diperiksa kepada pasien tersebut. Nah, itu kalau di rekam medis elektronik itu bagaimana, Pak? Apa masih tetap disimpan penunjang laboratorium dan segala macam itu, resep-resepnya semua yang ada, atau berbentuk scan seperti itu, Pak. Jadi saya nanti bisa menjelaskan kepada anak-anak, karena kebetulan PKL kita belum ada rumah sakit yang berbentuk elektronik rekam medisnya. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Desi. Ini yang sekarang jadi kendala itu memang pada elektromedik, ya, elektromedik. Ada EKG, Eko, begitu ya. Terus ya dan kawan-kawannya. Nah, EKG ini kan softwarenya ada yang tidak bisa ditarik ke SIM rumah sakit, gitu. Tidak bisa ditarik dia, ya, karena tidak bisa ditarik tadi, ya, maka datanya nggak masuk. Ya. Jadi tidak bisa ditampilkan langsung hasil EKG itu pada SIM RS. Ya. Jadi manualnya itu nanti yang jadi bukti begitu ya. Nah, bagaimana cara menampilkan hasil-hasil EKG, Eko tadi untuk bisa ditampilkan, ya jalan satu-satunya ya scan, gitu. Ya scan. Nah, nanti ada lagi pertanyaan ketika scan itu dijalankan. Yang pertama itu adalah bagaimana itu kalau diminta pasien, hasil fotonya diminta pasien itu kan bisa terjadi. Ya. Nah, nanti gimana dong? Hasil EKG itu kan hanya satu. Kalau dibawa pasien, nah nanti rumah sakit nggak punya apa-apa. Ketika terjadi tuntutan hukum, nah ini repot, gitu kan? EKG-nya kemarin nggak ada ya, gitu kan? Loh itu ada interpretasinya di apa namanya di sampulnya, di kantongnya, begitu. Apakah itu bisa dijadikan dasar hukum? Nah, itu nanti masih jadi pertanyaan lagi. Makanya sekarang mumpung, nah ini kan habis-habisan nih,
BPJS itu mempersyaratkan kalau klaim itu juga menggunakan tadi lembar EKG-nya gitu. Jadi EKG-nya itu dijadikan syarat, ya, dijadikan syarat untuk pengajuan klaim. Ya, jadi begitu yang sekarang. Saya kira begitu Bu Desi ya. Saya nggak bisa kan ya. Bentar, bermasalah ini. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya. Silakan, nanti kalau ini terputus saya nanti join lagi. Kalau terputus. Silakan Bu. Pak izin bertanya tadi menindaklanjuti terkait legal hukum dalam rekam medis ya Pak. Untuk sejauh ini di Indonesia sendiri, undang-undang yang mengatur mengenai rekam medis elektronik secara spesifik, itu sebenarnya udah ada belum sih Pak? Soalnya kan di mana-mana kita harus mengedukasi dan mensosialisasikan semua vaskes, ayo lekas rekam medis elektronik. Akan tapi untuk cara perlindungan secara hukumnya itu bagaimana ya Pak? Apakah sudah ada ataukah seperti apa Pak? Wah ini namanya Pak Rano kalau ini. Sebentar, saya mau lihat dulu. Oke baik, saya simpan dulu ya pertanyaannya ya. Siapa? Oke, terima kasih Bapak sekalian. Jadi ini rekam medis elektronik kami, ya ada catatan terintegrasi, lalu ini vital sign, ya. Jadi ini kalau kita lihat ini penunjang, jadi bisa dilihat di sini hasil-hasilnya ada grafiknya, gitu. Ya ini lab, jadi dokter itu dimudahkan. Ini contoh hasil radiologi. Baik, ini tadi saya ada kegagalan, maksudnya grogi gitu. Hasilnya ternyata di belakang sana itu, di sana. Hasil fotonya, ini image-nya muncul. Tapi kan itu hasil radiologi yang alatnya, datanya bisa ditarik dari alat. Kalau yang EKG kan nggak ada. EKG nggak ada, nggak bisa ditarik datanya. Adanya hanya yang grafik yang dicetak itu. Gitu. Ya, ini hasil radiologi, terus ini penunjang tadi sudah. Oke, ini swab. Swab begini, subjektif-objektif, asesmen, perencanaan, dan instruksi. Sekarang namanya SOAPI. Ya, kita sih namanya SOAPI. Ini ya, berdasarkan kunjungan-kunjungan begitu, ini elektromedisnya kebetulan dia tidak periksa. Nah, ini hasil scan-nya tadi kita tampil ke sana. Ini surat keterangan, ini catatan pengobatannya, jadi sudah muncul semua di sini. Gitu, ini catatan pengobatan. Terus NCP, bagi Bapak Ibu yang perawat paham ini namanya NCP. Ini ada pilihan-pilihannya, sudah dengan pilihan-pilihan. Jadi perawat itu nggak perlu nulis kayak sekarang tuh nulis, dulu nulis terus. Nah ini ada NCP pengkajian awal. Ya. Ini image ya, image-nya scan maksudnya yang di sini. Ini asuhan keperawatannya kan banyak sekali kan ya. Oke. Ini asuhan keperawatan banyak sekali begini. Jadi kalau bisa dibayangkan ketika perawat itu masih manual, nulisnya kan banyak sekali tuh, semaput. Nah, sekarang 1-2 kali klik, ini semua sudah masuk di sini akhirnya. Gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak ngeklik-kliknya. Oke, saya lanjutkan. Ini asuhan keperawatan, cukup banyak. Nanti kita fokusnya tetap ke analisa ya. Oke, ini kunjungan rekam medisnya. Nah, di sini ada file scan. Oke. Ini kunjungan yang dulu. Oke, nanti kita lihat ada form yang kita memang masih ada manualnya. Kita nggak bisa 100%. Nggak bisa 100% hilang, tapi tetap ada yang versi manualnya. Inform consent, general consent itu mau tidak mau ya itu harus manual begitu. Nanti, oke, ini contoh. Itu,
Ya, ini kembali ke yang tadi. Ini laporan operasi, maaf. Saya kembalikan dulu. Oke. Ya, Bapak sekalian, ini adalah laporan operasi. Oh, ini anestesi. Anestesi. Jadi sekarang ada asesmen presedasi, penyulit, terusnya dan seterusnya begini. Nah, kalau saya lihat dari analisa kelengkapannya kita itu mau kemananya gitu kan, sekarang standarnya udah baru begini kan ya. Standarnya udah baru. Jadi desain formnya juga harus menyesuaikan dengan regulasi sekarang. Gitu. Kalau regulasinya di kita, saya ngajarinya desain form ini gitu. Oh sekarang itu udah berubah ya. Wah malu kan kita ngajarinya. Kita sudah berbusa-busa desain formulir, wah, laporan operasi, dan keperawatan menggunakan swab. Lu sekarang udah swapi, kan malu kan nanti. Nah, mahasiswanya udah tahu dulu karena dia PKL misalnya. Bu sekarang Pak sekarang di rumah sakit udah swapi loh, gitu kan. Waduh, iya ya, ya tinggal bagaimana cara jawabnya. Jadi regulasinya begitu sekarang. Jadi, nah ini kalau menyesuaikan begini, analis sistemnya kita ini menyesuaikan dengan regulasi tadi, merubah struktur datanya otomatis juga ditambahin. Bapak Ibu tolong diabaikan yang merah-merah ini ya. Ini regulasi internal ini. Tolong diabaikan saja. Oke. Itu tidak bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Yang ini ada, maka dia tinggal klik di sini, ada SC, otomatis di sini akan muncul operasi SC. Jadi nanti dokter tinggal edit, ya. Misalnya, SC itu motong usus kayak, misalnya ada tindakan motong usus ya. Recording in progress. Apa itu tadi? ACC gitu ya. Ya, ini belum ACC. Jadi kajiannya ini yang dilakukan oleh perawat itu DPJP-nya ini belum lihat, ya. Tapi sudah di TBAK oleh perawat yang lain, ya. Muncul di sini. Ya. Tadi yang saya contohkan di depan tinggal klik tadi sudah muncul di sini, belum diverifikasi oleh DPJP. Ya, jadi warnanya merah. Kalau sudah diverifikasi maka warnanya jadi begitu. Nah, nanti analisanya kayak apa begitu kan? Oke, nanti video yang setelah yang ini saya tutup dulu. Baik, tutup dhisik. Saya bukain lagi. Ini yo diterima yo. Kok hilang yo? Ini. Ya, baik, Bapak sekalian, ini pelan-pelan, oke. Ini analisa kuantitatif dari kami, ini versi kami ya. Nanti kalau ada rumah sakit lebih baik, bisa jadi, gitu kan. Oh, ini kemampuan otaknya, analisnya ini kan beda-beda. Jadi ini contoh ya, kita menganalisa form general concern. Nah, ini hasil scan-nya di sini. Nah, kebetulan bukan general concern ini. Ini hasil scan. Scan, terus kita cari di sini nih formnya. Oh,
oh ini apa ya? Oh, kemoterapi gitu kan. Terus di sini identifikasi. Ketika oke, maka A lengkap, T tidak. Terus TDD di sini klik. Ya, sini aja klik. Ya, nanti masukkan di sini ya contohnya ya. Oke. Oke, jadi ini ya, input ini anestesi sama ya. Prosesnya begitu. Ini ala kita. Oke. Resume pasien pulang yang sering ya. Jadi ini kena ini gitu ya. Setuju nggak dia? Setuju Pak Onik. Apakah pasti lengkap? Seharusnya lebih lengkap dari manual ya Pak? Oke. Kalau terisi iya. Iya. Terisi iya. Kelengkapan Tapi, belum berarti ya Pak? lengkap belum. Contoh, Pak Rano sering mencontohkan kalau saya sering join dengan Pak Rano itu ya, partner dengan Pak Rano mencontohkan dengan coret gitu. Kalau coret mungkin ekstrim, itu komputer kita bisa mendeteksi. Tapi kalau huruf, ya misalnya di karakter A, luar ngopo coba. Kami ngakali, minimal 5 huruf gitu. A. Wah, kurang ajar ini ya. Berarti pinter-pinter semua nih sebenarnya. Ya, itu terisi, tapi nggak lengkap. Ya, jadi kenapa tetap nanti ada artificial intelligence itu. Tapi ya bisa diakali. Jadi seperti ini, Bapak sekalian, kita ada yang sudah tanpa intervensi teman-teman rekam medis itu sudah ada. Cuma rekam medis itu tadi tetap minta ada verifikasi. Ini ada sudah. Misalnya gambar kloti sudah terisi semua, itu ada. Tapi begitu lengkap tidak, ya kita belum. Akhirnya teman-teman saya di rekam medis masih minta yang begini juga, gitu ya. Jadi kami belum bisa ngurangi orang lagi untuk analisa ini, gitu. Dulu 3, sekarang 2. Mau kurangi lagi berdasarkan sistem saja, kenapa sih? Ya karena saya dari orang rekam medis saya tahu ya itu nggak bisa karena ya terisi tapi tidak lengkap. Ini contoh ya, sekalian saya lanjutkan. Ini untuk keperluan asuransi misalnya begitu, terus ada pengkajian awal. Oke, ini satu pasien ya. Jadi satu pasien itu bisa dibuat banyak pengkajian seperti ini. Banyak analisanya. Jadi bisa semua form itu bisa di dalam untuk satu pasien. Terus ini contoh pengkajian edukasi tentang emosinya bagaimana, tentang pendidikan bahasa bagaimana. Nah, tentu saja itu nanti ini formnya kita sesuaikan. Ini ada ini ya, scrollnya kita cari formnya. Ya, yang kita scan ini adalah formulir-formulir yang satu karena kemo ini kita ada yang dari rumah sakit lain, Sarjito, yang dia membuatnya di Sarjito, terus bawa ke rumah sakit kami, jadi ada manualnya begini. Tapi yang lain kita sudah elektronik. Oke, kita lanjutkan. Nanti ini nggak bisa. Jadi ini, oke. Ini ketentuan yang di teorinya kita. Pengkajian-pengkajian. Maksudnya di standar akreditasi. Oke, jadi begitu. Ya, ada, kalau di nggak mau ya bunyi tong tang ting. Ya ini formnya, ini contoh asuhan keperawatan, ini yang UGD tadi, sebentar. UGD yang ya karena ini mohon maaf untuk pasien-pasien CA itu memang karena dokternya dari luar meminta ada yang versi manualnya itu scan gitu ya. Ya kita scan khusus yang ada dokter yang memang dari luar mintanya manual karena mengerjakannya membuat itu resep kemo dan lain-lain itu dari luar. Oke, jadi ini contohnya ya, ini ya baik itu tadi Bapak sekalian untuk
Ya, satu lagi contoh, saya perlihatkan bagaimana rekapitulasinya, cara merekapnya. Jangan sampai salah. Kalau mau ada pertanyaan dulu silahkan sambil saya cari filenya. Nah, ini udah ketemu. Oke, sip. Ya, udah kelihatan ya Bapak Ibu. Ya, jadi tadi ketika teman-teman rekam medis kami itu analisa, ngeklik tadi, ya, itu ada reportnya tentu saja. Kalau nggak ada report, ya ngapain dia harus ngeklik gitu ya. Jadi tetap ada reportnya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Untuk IRM Ranap itu ada beberapa pilihan. Ya, ini mutu dan keselamatan, ada waktu tunggu dan seterusnya. Ini rekam medis, ya rekam medis cukup banyak. Rekam medis itu ada rekap analisa kelengkapan rawat inap itu yang tadi, terus register pasien pulang, register pasien rawat jalan, sensus dan seterusnya. Ya ini periodenya, klik di sini. Jadi kalau kita mau tahu analisa kelengkapan 1 bulan, ya tinggal periode kapan sampai kapan. Bisa jadi hanya 3 hari. Bisa saja toh. Saya manajer, saya hanya minta 3 hari saja. Tanggal 1 sampai tanggal 3, ya boleh-boleh saja. Jadi fleksibel aja kalau manajemen minta. Itu kayaknya dokter kemarin itu cuma masuk 3 hari kok rada kurang ajar. Coba kita lihat tentang analisa kelengkapannya selama 3 hari. Ya carilah di sini. Ya, jadi ini rekapitulasi dan hasil rekapitulasi ini nanti proses di sini lalu ditarik datanya. Lalu sorry sudah ya sudah cukup. Bapak Ibu, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Hasil itu nanti ditarik datanya, lalu oleh rekam medis pun masih diverifikasi lagi. Jadi verifikasi ini jalan sampai dua step. Jadi sebelum disajikan mesti harus melalui proses verifikasi. Satu verifikasi ke pelaksana, lalu verifikasi kedua oleh kepala. Di bawahnya KINS itu penanggung jawab, misalnya tanggung jawab mutu atau apa. Ya, oh ini sudah. Ya, baik, saya kira itu saja, Bapak-Ibu sekalian. Ya, tentang apa namanya audit rekam medis pada rekam medis elektronik. Gitu. Jadi fokus saya menyampaikan ini adalah untuk bukan pada sistem informasinya, tetapi pada pada rekam medis, ya, pada rekam medis elektronik. Pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sampai di sini. Tadi yang saya belum jawab tuh tentang apa tadi? Undang-undang rekam medis elektronik. Pak Rano, kalau itu udah. Tadi pagi kan ada mediko legal ya? Belum, Pak. Oh, dereng, Pak. Pak Rano jawab dulu. Di slide saya ada, tapi ini monggo Pak Rano diskusi untuk aspek hukum. Pak Rano. Oke, matur nuwun izin Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan, Pak. memang sampai saat ini regulasi yang khusus tentang RME atau apapun namanya tadi belum ada. Tapi ada beberapa pasal yang terkait dengan RME
beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, kan belum ada regulasi yang mengatur khusus tentang itu. Ada pendapat, ya belum ada aturannya, berarti jangan dulu, dan sebagainya. Nah, tapi kita sepakati bahwa silahkan dikembangkan, silahkan berjalan. Apalagi sudah muncul Permenkes nomor 21 tahun 2020. Di situ jelas-jelas Renstra dari Kemenkes periode 2020 sampai 2024 kasihkan RME dan malah terintegrasi. Ada seperti itu. Lalu di Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang 29 tahun 2004, itu juga ada pasal, kalau nggak salah 46 atau 47, menyebutkan untuk rekam medis yang dibuat secara elektronik, tanda tangan dapat digantikan dengan Personal Identification Number atau PIN. Itu. Lalu ada di peraturan perundangan yang lain, ada di PP nomor 46 2014 tentang SIK. Salah satu pasal menyebutkan bahwa data dan informasi non elektronik disimpan minimal 10 tahun. Untuk yang elektronik 5 tahun. Nah, ini jadi yang tadi dibilang kececer ini. Masing-masingnya ada di beberapa peraturan perundangan. Bahkan sudah disebutkan Pak Yo tadi di 269 2008 juga di pasal 2 disebutkan dibuat dengan jelas dan seterusnya atau secara elektronik. Seperti itu Bu Lutfia. Jadi yang khusus yang belum ada, tapi ada beberapa pasal yang tercecer ini di beberapa peraturan perundangan yang terkait. Bisa dikaitnya Pak Yo. Baik, terima kasih, Pak Rano. Partner gitu, Pak Rano kok nyebut saya partner ya. Alhamdulillah ini partner. Ya, terima kasih nomenklaturnya itu ya. Jadi, terima kasih. Begitu Bu Lutfia ya. Besok itu saya ke Jakarta itu kita bahas pedoman rekam medis elektronik, tapi ada embel-embelnya rumah sakit dulu sayangnya Pak Rano. Di Permenkes juga masih nyebutnya target 2024 itu 100% rumah sakit juga, Pak. Sakit. Mungkin ya, mungkin kalau nanti ditanyakan dengan teman-teman di kampus juga. Ya, kita libatkan juga kemarin yang di Bali kan baru menyusun draft pedoman rekam medisnya saja gitu ya, mengganti yang buku kuning itu ya Pak Rano, buku kuning terus yang 96 itu akan kita ganti 2006 berapa kita ganti. Nah kemarin ada perdebatan karena elektronik itu masuk di dalam buku pedoman ini atau tidak, kita beda. Asosiasi klinik gitu Pak Rano, Asklin atau Perklin gitu ya. Itu meminta memang pedoman rekam medis di FKTP ini disendirikan. Nah, Kemkes mintanya pedoman rekam medis elektronik itu disendirikan dengan yang manual. Waduh, nah, jadi nanti pedomannya bisa jadi papat ini. Pedoman rekam medisnya rumah sakit, pedoman rekam medisnya FKTP, pedoman rekam medis elektroniknya rumah sakit, nah gitu kan. Ini heboh lagi nih pokoknya. Yes, mumet ya. Jadi banyak pedoman ya Pak. Kalau ya, nanti pasti akan melibatkan teman-teman akademisi dari ini untuk penyempurnaan buku. Soalnya kalau kita hanya dari pastisi itu cari referensi terus nyusun kata itu setengah mati memang. Kalau waktu itu ada Pak Rano itu Pak tolong disusun kalimat ini ya Pak ya. Rampung masalahnya. Tukang nyusun kalimat ya Pak. Oh Pak. Dari dulu. Oh iya. Jadi sudah disebutkan Pak Yayo itu untuk tentang tanda tangan elektronik juga sudah disusun. Bapak Ibu nanti misalnya melakukan analisis audit rekam medis elektronik, salah satu halnya ya tanda tangan elektronik itu Bu. Ada 2 kita punya, TTE sama TPD.
tanda tangan elektronik dan tanda tangan digital. Ini rupanya dibedakan oleh BSSN maupun oleh BSRN, Badan Sandi dan Siber Nasional, sama Badan Sertifikasi Nasional BSRN. Itu sudah disosialisasikan tapi belum diwajibkan untuk digunakan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak selalu akan menemukan bentuk orek-orekan seperti itu. Bentuk tanda tangan dalam bisa berupa bentuk yang lain. Misalnya biometrik. Nah, sidik jari itu bisa digunakan untuk tanda tangan dan sah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tadi kayaknya ada pertanyaan juga tuh Pak Yo. Kalau sudah elektronik kan mestinya lengkap. Nah, betul, kalau satu teliti tadi sudah disampaikan Pak Yo. Kalau teliti ngisinya, nah akal-akalan nggak repot. Nah, terus bisa juga dari aspek logika pemrogramannya. Contoh misalnya ada item-item yang dalam tanda petik dipaksa harus diisi, nggak bisa dilewati, gitu misalnya. Nah, ini kan required field seperti itu bisa memaksa dan meningkatkan kelengkapan asal. Nah, ini Pak pengalaman juga nih. Diisi tapi mau diisi titik ngono-tok. Iya, betul. Ini Ya. kejar-kejaran antara polisi sama pencuri namanya. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya, Bu Lutia. Jadi dikembangkan kami di rumah sakit gitu, akhirnya terisi dan tidak terisi. Lalu yang terisi itu lengkap dan tidak lengkap gitu ya. Kayak Pak Rano tadi sampaikan, diisi titik betul terjadi. Coret, lalu kita alih minimal 5 karakter. Oh, coba kurang apa coba 5. Ya nulisnya A gitu. TAAA. Wah. Nah, makanya dalam pengembangan RME sebenarnya kita tidak berkutat hanya dengan IT-nya, tapi salah satu PR besarnya adalah di mengedukasi aspek human-nya. IT-nya mau dibikin kayak apa nih? Aspek human-nya tidak teredukasi, oya-oyaan terus ya Pak ya. Iya, betul. Ya, betul, kali ya. itu. Makanya tadi yang saya sampaikan, teman-teman di rumah sakit kami tetap meminta verifikasi tadi yang saya tunjukkan di aplikasi tadi, karena banyak diakali ya begitu ternyata. Ini audit rekam medis elektronik menarik ya. Satu aspek yang saat ini banyak berkembang dan sedang banyak dilakukan analisisnya, bukan hanya untuk RME sebenarnya, tapi produk-produk aplikasi elektronik itu analisis UI UX. Betul. Itu juga menarik Bapak Ibu. Ya. Saya lihat beberapa mahasiswa di UGM juga mencoba mengarah ke sananya. Ini analisis UI UX ini perkembangannya ke depan menarik juga dan banyak aplikasi yang mudah digunakan, Agile Project dan sebagainya. Itu bisa jadi kegiatan mahasiswa dan dosen juga gitu. Ya. Bikin bahkan siapa tahu dapat hibah gitu. Ya mudah-mudahan nanti ya lewat Mbak Oni, Pak Bu Nuriati ya. Pak Anies nanti. Baik, aplikasi banyak ya. Tinggal nanti kita mau sesuai dengan mahasiswa D3 atau D4, nah gitu kan Bapak Ibu semua yang tahu gitu ya. Atau seperti disampaikan Bu Nuriati kemarin, kita paksakan loh sebenarnya untuk S1 D4, tapi kenapa untuk D3 begitu ya. Ini nanti jadi bahan pertimbangan. Kalau dulu saya pernah berpikir waktu awal-awal dosen itu, wah D3 tak kasih S2 kan malah bonus bagi dia begitu ya. Oh ternyata itu tidak benar juga ternyata ya. Ada ininya, gradingnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Rano diskusinya. Nanti kita diskusi lagi kalau nggak salah. Pak Rano jadi nggak ke sana. Baik teman-teman sekalian, ini karena waktunya sudah ya, sudah kurang 5 menit itu bonus, bonus Bapak Ibu sudah lelah gitu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan sampaikan via WA saja. Saya kira begitu karena ini adalah yang terakhir saya
dari 2 pertemuan. Ini juga Pak diskusi kayaknya untuk besok. Saya selaku pengampu pada 2 pertemuan ini apabila ada tutur kata, sikap saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, saya rodo nyelelek gitu ya. Mohon maaf dan sekali lagi sukses buat Bapak Ibu sekalian, selalu jaga kesehatan dan semoga mampu menyelesaikan pelatihan sampai hari terakhir. Baik, terima kasih matur nuwun semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.